Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera siswa-siswiku. Apa kabarnya? Ya, semoga baik-baik saja, sehat walafiat dan tetap semangat ya menjalankan aktivitasnya, terutama belajar secara online ini. Nah, anak-anak, hari demi hari itu berjalan tidak terasa. Maka dari itu belajarlah dari masa lalu. Oh, masa lalu saya kurang rajin belajar. Masa lalu saya lebih banyak bermain. Oh, ternyata masa lalu saya tidak terlalu bersungguh-sungguh dalam belajar. Maka kita siapkanlah untuk masa depan kita. Oh, yang dulu kurang belajar, maka kita persiapkan masa depan kita lebih rajin belajar. Kita persiapkan masa depan kita bersungguh-sungguh belajar. Kita persiapkan untuk masa depan kita untuk mengurangi waktu kita untuk bermain. Nah, dan berikanlah yang terbaik untuk hari ini. Demikian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti, marilah siapkan dulu alat tulisnya seperti pen, penggaris, buku tulis, dan buku paketnya. Dan jangan lupa, marilah kita awali belajar pada hari ini, yaitu dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, langsung kita buka buku paketnya pada halaman pertama, yaitu tentang belajar Quran Surah Al-Falaq. Nah, anak-anak, kita buka dulu buku paketnya halaman pertama, yaitu pelajaran 1 tentang mari belajar Quran Surah Al-Falaq. Di situ ada 3 gambar ya. Gambar yang pertama, seorang guru dan siswa-siswinya membaca bersama Quran Surah Al-Falaq. Gambar yang kedua, seorang guru menuliskan Quran Surah Al-Falaqnya dan dicontoh oleh siswa-siswinya. Nah, gambar yang ketiga, seorang guru menyuruh satu persatu siswanya maju di depan kelas untuk membaca Quran Surah Al-Falaq. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran Quran Surah Al-Falaq ini, kita itu harus menimbulkan dulu pertanyaan pada diri kita. Apa sih Quran Surah Al-Falaq? Apa sih manfaat dari membaca Quran Surah Al-Falaq? Nah, anak-anak, Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surah ini, terutama ketika ia dalam perjalanan. Supaya apa? Supaya terpelihara dari macam-macam kejahatan. Nah, di dalam Quran Surah Al-Falaq itu ada perkataan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau falak. Nah, maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya supaya selalu berlindung kepada Allah agar terpelihara dari kejahatan. Nah, di dalam Quran Surah Al-Falaq ini itu ada cerita-cerita tentang adanya kejahatan makhluk, kejahatan malam apabila gelap gulita, ada juga kejahatan tukang sihir, tukang santet yang dengan membaca mantra-mantra, dan ada juga kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah,
Nah, kalau kita membaca Quran surah Al-Falaq ini, maka insya Allah kita akan selalu terpelihara dari berbagai macam kejahatan. Nah, demikian Quran surah Al-Falaq ini mengajarkan kepada manusia agar meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjut pada halaman seterusnya, yaitu yang kedua, cara kita membaca Quran surah Al-Falaq. Nah, yang pertama, sebelum kita membaca Al-Quran, maka kita mulai dulu dengan isti'azah, membaca isti'azah atau ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dilanjutkan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita lanjut dengan Quran surah Al-Falaqnya. Itu ayat yang pertama. Boleh diikuti ya anak-anakku. Ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Di akhirnya itu ada hukum qalqalah. Dalam tajwid, hukum tajwid, cara membaca Al-Quran itu memantul. Bapak ulang sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh diulang ya, 2 atau 3 kali. Kita lanjut. Ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ya, kita lanjut ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Lanjut ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Perhatikan huruf tha yang ada titik 3. Ujung lidah dirapatkan dengan gigi atas. Tha, tipis ya. Tha. Lanjut huruf ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, di dalam Quran surah Al-Falaq itu terdapat 5 ayat ya. Surah Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Nah, anak-anak, bacaan surah Al-Falaq ini kalian turuti ya, kalian coba berulang-ulang di rumah agar lebih lancar dan cepat ingat atau hafal surah ini. Nah, untuk di halaman yang keempat, kalian harus bisa membedakan huruf-huruf yang hampir mirip penyebutannya. Contohnya kolom yang pertama itu ada sa tipis, ada yang tengahnya sya tebal, dan yang seterusnya itu sa biasa. Ada ha, kho, za, da, a,
Gha, Qa, Fa, Qa. Apabila kita ulang-ulang terus cara membacanya, kita membiasakan lidah kita, maka akan lebih bagus penyebutannya, akan terbiasa gitu. Kalau awal-awal itu biasa ya, kalau kaku dalam mengucapkannya. Tapi ala bisa karena biasa. Karena dibiasakan maka akan bisa gitu. Oke, seterusnya pada halaman yang kelima, boleh dibuka kembali. Nah, mengapa kita menghafal Quran surah Al-Falaq ini? Yang pertama, Quran surah Al-Falaq ini kita bisa gunakan dalam sholat kita, yaitu setelah membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya kita bisa membaca surah pendek, yaitu Quran surah Al-Falaq. Nah, bagaimana cara menghafalnya? Yaitu kita amalkan, kita biasakan, kita ulang-ulang membacanya. Kita ulang membacanya sekitar 10 kali demi ayat per ayat, maka insya Allah akan hafal, itu mudah hafal. Nah, bisa dengan kita membacakannya, bisa juga kita mendengarkan bacaan orang lain. Nah, itu kalian coba saja di rumah masing-masing. Kalian membaca surah Al-Falaq ini. Boleh juga dibimbing oleh abang atau kakaknya, atau boleh emak atau ayahnya, boleh juga nenek atau kakeknya. Atau boleh juga diminta bimbing dengan guru TPA-nya atau guru ngajinya, supaya lebih cepat hafal dan penyebutannya pun bagus atau baik. Nah, selanjutnya kita buka halaman yang ke-6, yaitu menulis Quran surah Al-Falaq. Nah, untuk menulis Quran surah Al-Falaq ini, menulis tulisan Arab kita mulai dari sebelah kanan ya, sebelah kanan kita menulisnya. Jadi dari atas ke bawah gitu. Kita coba mulai dengan cara menulis perpenggalan kata, seperti pada halaman 7 ya. Di situ ada qul. Tulisannya ya seperti ini. Nah, boleh dicontoh, dilatih di rumahnya kata demi kata. Dan setelah itu baru ayat demi ayat dibaca, ditulis di buku tulisnya. Nah, anak-anak, di sini ada ilmu hikmah ya, yaitu ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a kharfan minal Qur'ani falahu hasanah wal hasanatu bi'asyari amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Nah, artinya barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya itu satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, di sini ya anak-anak, bahwasannya banyaknya pahala kita membaca Al-Quran. Satu huruf kita mendapat 10 pahala atau 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti.
Untuk itu, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.